Ini adalah handphone mid-range yang kita tuh berekspektasi tinggi sekali terhadap handphone ini. Kenapa? Karena pendahulu-pendahulunya itu selalu mencetak rekor dari Note 8, Note 9, Note 10, mereka semua tuh getting better gitu. Di Note 10 itu hampir sempurna. Nah, jadi apakah si Note 11 Pro 5G ini bisa memenuhi ekspektasi kita? Mari kita breakdown satu persatu. Nah, jadi HP ini tuh udah kita pakai daily mulai dari dia di launching. Jadi ini tuh ukurannya sama persis dengan pendahulunya si Redmi Note 10 Pro. Nah, dan dia juga masih dibekali dengan layar yang sama, yaitu Super AMOLED dan refresh rate yang bisa di setting hingga 120 Hz. Yang sekarang mulai jarang ada di handphone-handphone itu adalah audio jack ya, yang 3,5 mm. Di sini masih disematkan, basically masih mirip sama handphone sebelumnya, cuma ada beberapa upgrade. Jadi upgrade yang pertama itu dia merupakan handphone pertama dari Xiaomi yang disematkan MIUI 13. Kemudian dia menggunakan prosesor Snapdragon yang sudah 5G, yaitu 695. Sedangkan di late versionnya itu pakai Snapdragon 732. Selain si prosesornya, si handphone ini juga dilengkapi dengan settingan brightness yang lebih tinggi, kemudian GPU 619, sedangkan yang sebelumnya itu pakai GPU 618 Adreno. Kemudian yang paling noticeable itu fast charging 67 watt, sedangkan yang sebelumnya itu hanya di 33 watt. Nah, handphone ini pertama kali keluar itu dibanderol dengan harga 4.200.000, sedangkan Note 10 Pro itu tahun lalu muncul dengan harga 4 juta. Ini 4.200.000 kita udah bisa dapat 5G. Berarti handphone ini tuh worth it banget dong untuk dibeli. Eits, nanti dulu. Selain upgrade yang tadi aku sebutin, handphone ini juga punya beberapa downgrade yang mungkin akan mempengaruhi kamu dalam memutuskan apakah kamu akan membeli handphone ini atau enggak. Downgrade yang pertama itu in paper Snapdragon series 7 yang disematkan di Note 10 versi tahun lalu itu masih lebih baik secara clock speed. Hal itu pun dibuktikan dengan hasil Antutu benchmarknya. Si Note 11 Pro 5G ini dapat di angka 365,076, sedangkan si Note 10 Pro itu angkanya masih lebih tinggi daripada yang ini gitu. Kemudian soal penggunaan CPU juga. Jadi kita melakukan CPU throttling test dan dia tuh digunakan dengan maximum capacity, dia bisa throttling hingga 62% dari 100% performance-nya. Sedangkan si Snapdragon 7 yang disematkan di Note 10 Pro versi tahun lalu itu menurut kami merupakan Snapdragon yang memiliki kemampuan performance CPU yang paling baik. Walaupun begitu sebenarnya dalam daily use itu si throttling test ini emang nggak begitu berpengaruh sih kalau misalnya kita penggunaannya hanya sebatas chatting atau social media dan telepon, tapi itu akan berasa saat kita menggunakan handphone ini untuk gaming. Seperti yang tadi udah disebutin di awal, jadi handphone ini menggunakan MIUI 13 yang mana merupakan handphone Xiaomi pertama yang menggunakan sistem operasi ini. Jadi emang masih ada bugs gitu, kayak misalnya pas lagi buka kameranya itu kadang nge-freeze gitu, jadi layarnya nggak bisa ditekan-tekan sehingga kita sampai harus melakukan restart supaya kameranya bisa digunakan lagi gitu. Dan itu juga terjadi beberapa kali di saat kita buka aplikasi-aplikasi tertentu, kayak misalnya YouTube. Kita nggak bisa klik next atau previous atau skip iklan gitu. Jadi layarnya tuh nggak bisa ditekan gitu saat menyalakan YouTube. Tapi seiring dengan adanya upgrade OS yang terbaru nih hingga saat ini, bugs-bugs itu sih sedikit berkurang gitu. Yang paling kerasa banget downgrade dari handphone ini tuh ada di kameranya. Walaupun sama-sama disematkan kamera 108 megapiksel, kita tuh ngerasanya handphone ini tuh lack of focus gitu. Fokusnya itu malah lebih kurang daripada si Note 10 Pro, walaupun sebenarnya dalam color processing-nya itu emang ada sedikit peningkatan. Asal jepret menggunakan mode auto, emang si handphone ini terlihat lebih baik gitu.
Nah, selain itu, si kamera makro dari handphone ini pun mengalami downgrade daripada handphone sebelumnya. Di handphone sebelumnya itu disematkan 5 megapiksel, sedangkan yang ini di downgrade jadi 2 megapiksel. Padahal sejauh ini tuh handphone Xiaomi merupakan kelas mid-range phone yang memiliki kualitas makro kamera yang lumayan oke gitu. Dan sayang banget si handphone ini malah di downgrade. Kalian yang konten kreator nih, yang seneng banget upload Instastory atau TikTok, ini bakal kerasa banget karena video Note 11 Pro ini cuma bisa merecord maksimal itu di 1080 30 fps. Sedangkan di handphone sebelumnya itu, di Note 10 Pro itu, kita bisa merekam hingga 4K 30 fps. In daily life di zaman sekarang, dimana orang-orang itu banyak banget menggunakan handphone itu sebagai alat untuk kita update di media sosial gitu, update video di TikTok, di Instastory, di WhatsApp Story. Itu tuh downgrade di video itu kerasa banget sih gitu. Itu menurut kita merupakan langkah yang aneh gitu. Kenapa Xiaomi malah menurunkan kualitas videonya, di mana penggunanya itu padahal sekarang itu butuh kualitas video yang lebih bagus lagi. Nah, setelah kita bahas downgrade dan upgrade dari handphone ini, kita tuh merasa kalau si handphone ini tuh gagal memenuhi ekspektasi kita, di mana di handphone Redmi Note 10 Pro itu kita tuh udah wow banget gitu loh. Kita udah punya ekspektasi yang bagus dan kita berharap si Redmi 11 Pro ini bisa mengungguli lagi si Note 10 Pro, tapi nyatanya malah mengecewakan gitu. Walaupun si handphone ini datang dengan 5G. Nah, bahayanya kompetitornya Xiaomi ini juga sudah merilis handphone dengan harga yang tidak jauh beda tapi dengan kualitas kamera yang lebih bagus. Seperti kita ini udah pernah compare ya hasil kamera si Realme 9 Pro Plus dengan handphone ini, dan di situ kalah telak sih si Xiaomi. Kalau kalian mau lihat hasilnya gimana, bisa cek di video kita yang sebelumnya. Jadi menurut kita, kalau misalnya kalian masih menggunakan handphone Note 10 Pro, kita sarankan untuk hold dulu, nggak perlu upgrade dulu, karena si Note 10 Pro itu juga masih sangat bisa diandalkan, dan teknologi 5G pun tidak akan dalam waktu dekat ini bisa kita nikmati di seluruh Indonesia seperti itu kan. Sedangkan kalau misalnya kalian yang emang mau mencoba menggunakan handphone ini, di mana handphone ini sudah support 5G, ini boleh sih dicoba. Nah, jadi sebenarnya kalau versi China-nya itu, Redmi Note 11 Pro itu ada versi plusnya, di mana dari segi specs-nya itu jauh lebih baik daripada ini, dan Redmi Note 11 Pro Plus itu head to head dengan si Realme 9 Pro Plus. Kita juga bingung kenapa Xiaomi Indonesia tidak mendatangkan versi plusnya ke Indonesia. Padahal kan di Indonesia ini banyak sekali fans Xiaomi yang loyal, dan mereka itu pasti menunggu versi terbaik dari handphone Xiaomi gitu. Kenapa nggak didatangin ke Indonesia? Ataukah emang nanti akan didatangkan dengan nama yang berbeda? Kita tunggu aja ke depannya. Perlu digarisbawahi, kalau menurut kita, ini opini pribadi ya, downgrade yang dilakukan Xiaomi terhadap kameranya, apalagi video yang tidak bisa merekam 4K, itu merupakan downgrade yang krusial gitu. Karena dari kita pribadi, pemilihan handphone itu salah satu hal yang terpenting adalah kameranya. Bisa hingga 50%. Jadi kalau misalnya kita nyari handphone, kita butuh 50% itu kameranya bagus. Sisanya ya prosesornya kece, desainnya oke, dan perintilan-perintilan lainnya. Baterai, memang sih kalau dari segi baterai, kan handphone ini ada upgrade di fast chargingnya. Dan emang kita juga sudah mencoba menggunakan fast chargingnya dari 0 sampai 50% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, dan untuk fullnya itu memakan waktu sekitar 40 menit. Nah, tapi sebenarnya waktunya itu cuma berbeda sekitar 15 menit daripada Note 10 Pro gitu. Jadi sebenarnya upgrade selisih 15 menit itu menurut kita nggak begitu signifikan ketimbang penurunan kualitas videonya. Itu juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan sih. Kameranya yang harus bisa diandalkan gitu. Jadi downgrade di kamera ini menurut kita sangat disayangkan sih gitu.
Nah, mudah-mudahan pembahasan Note 11 Pro 5G kita kali ini bisa membantu kalian dalam memutuskan apakah kalian mau upgrade handphone ini atau malah mau mencoba merek lain. Oke, segitu aja pembahasan kita mengenai handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kali ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye. Segini dulu pembahasan kita mengenai handphone Redmi Note 11